Hai semua, jumpa lagi. Di video kali ini aku akan berbagi resep puff pastry lagi. Berbeda dari resep sebelumnya, kali ini aku menggunakan tepung terigu pro sedang dan hasil puff pastry-nya lebih renyah, crunchy, dan lumer di mulut. Ini benar-benar enak banget. Apa aja bahannya dan cara membuatnya? Yuk kita langsung ke resepnya. Pertama, kita siapkan tepung terigu pro sedang sebanyak 200 gram, seperempat sendok teh garam, air sebanyak 112 gram atau 112 ml, lalu mentega sebanyak 20 gram. Ini kita campur semua, lalu kita uleni perlahan sampai kalis dan tidak lengket lagi pada wadah. Jadi seperti ini ya adonannya. Setelah itu bisa kita bungkus dengan plastik wrap dan kita istirahatkan di lemari pembeku selama sekitar 30 menit. Sambil menunggu adonan diistirahatkan, bisa kita siapkan mentega sebanyak 95 gram yang kita potong-potong seperti ini. Lalu kita letakkan pada kertas roti anti lengket yang telah kita lipat dengan ukuran 15 x 20 cm. Setelah itu mentega bisa kita ratakan supaya menyebar menggunakan rolling pin seperti ini. Jadi seperti ini ya penampakannya. Setelah itu bisa kita simpan di kulkas selama kurang lebih 30 menit. Adonan yang telah kita istirahatkan selama 30 menit di lemari pembeku, kita keluarkan, lalu kita taburi alas kerja dengan sedikit tepung, kita letakkan adonan di atasnya dan kita gilas dengan ukuran 24 x 34 cm. Jika adonan yang digilas telah sampai pada ukuran yang ditentukan, lalu kita keluarkan mentega yang telah kita simpan di kulkas selama 30 menit, kita letakkan di atas adonan, lalu kita bungkus seperti ini dan ratakan. Ini lipatan pertama.
Lalu lipatan kedua. Setelah selesai, bisa kita bungkus kembali dengan plastik wrap, kita simpan di lemari pembeku selama 30 menit. Ini disebut step pertama. Sekarang kita akan melakukan step kedua. Caranya sama seperti step pertama. Kita keluarkan adonan dari lemari pembeku yang telah kita istirahatkan selama 30 menit. Lalu kita gilas perlahan adonan seperti ini. Lipatan pertama, ini lipatan kedua. Lalu kita bungkus kembali adonan dengan plastik wrap dan kita simpan kembali di lemari pembeku selama 30 menit dan ini disebut step kedua. Sekarang kita akan melakukan step ketiga. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita keluarkan adonan yang telah kita istirahatkan di lemari pembeku selama 30 menit. Kita letakkan di atas meja kerja yang telah ditaburi tepung terigu. Lalu kita gilas perlahan seperti ini. Ini lipatan pertama. Lalu lipatan kedua. Setelah ini kembali kita bungkus dengan plastik wrap dan kita simpan di lemari pembeku selama 30 menit. Ini disebut step terakhir atau tahap ketiga. Setelah ini kita masuk pada tahap untuk mencetak adonan. Sekarang kita telah sampai pada tahap akan mencetak adonan. Kita keluarkan adonan yang telah kita istirahatkan selama 30 menit dari lemari pembeku. Kita taburi alas kerja kembali dengan sedikit tepung terigu. Lalu kita gilas perlahan adonan sampai ketebalan yang kita inginkan. Saya harap tidak terlalu tipis supaya nanti pada saat kita panggang layernya masih akan nampak.
Sekarang saya sampai pada tahap akan mencetak adonan. Di sini saya hanya menggunakan cetakan tutup toples seperti ini. Jika kalian memiliki alat yang lain yang lebih baik, silakan, terserah kalian ya. Saya siapkan juga 1 butir telur yang telah saya pisahkan antara kuning telurnya dan putih telurnya. Lalu saya siapkan juga bahan isian. Kebetulan yang saya punya stok di kulkas adalah selai nanas seperti ini, jadi ini yang akan saya gunakan. Setelah itu kita oles dahulu tepian permukaan adonan menggunakan putih telur seperti ini supaya lebih mudah untuk merekatkan. Lalu kita beri bahan isian secukupnya seperti ini. Setelah itu kita lipat adonan dan agak ditekan perlahan seperti ini ya. Setelah itu bisa kita oles permukaan adonan menggunakan kuning telur seperti ini. Kebetulan di rumah yang saya punya hanya telur omega, jadi ini yang saya gunakan. Setelah itu, saya taburi permukaan adonan menggunakan biji wijen hitam seperti ini. Setelah selesai semua proses, bisa kita panggang pada suhu 180 derajat Celcius pada oven yang telah dipanaskan, api atas bawah selama sekitar 22 atau 25 menit tergantung oven kalian ya. Nah ini tadi puff pastry kita udah jadi dengan isian selai nanas, homemade. Ini benar-benar enak banget, buttery dan sangat lumer di mulut, juga renyah. Ini benar-benar enak banget. Harumnya serumah-rumah, benar-benar menggugah selera. Akhirnya, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.